Awalnya saya percaya narasi Kamarudin, tapi sekarang makin kelihatan janggal. Siapa sih sebenarnya Kamarudin ini? Jangan-jangan dan jangan-jangan. Teman-teman media bisa dengar sendiri dari YouTube yang disampaikan Kamarudin. Kalau misalnya tidak mengetahui apa musababnya dan tidak mengetahui tentang permasalahan sesungguhnya, lebih baik fokus aja pada penanganan perkaranya. Kamarudin Simanjuntak, dia ini adalah lawyer atau pengacara yang mendampingi keluarga almarhum Brigadir Joshua. Karena panggungnya sudah mulai kosong, dia harus mencari tema-tema lain yang membuat orang tetap menoleh padanya agar panggungnya tetap berbunga-bunga, agar orang tetap tepuk tangan dan lampu sorot ada di dia. Sekarang karena panggungnya udah mulai redup, dia mulai lagi ke level yang lebih tinggi. Yang dilakukan itu menyerang ke segala penjuru dan seolah-olah beliau itu menjadi pengacara si Maha Tahu. Kamarudin Simanjuntak ini sudah tidak lagi berperilaku seperti pengacara. Dia sudah menjelma menjadi seorang politisi. Sudahlah, selesaikan dulu kasus Brigadir Joshua dengan baik. Tidak perlu menyerang sana kemari tanpa bukti dan fakta. Karena ini akan memakan korban. Rusak sudah hukum ini, sudah. Pokoknya di tangan pemerintahan Jokowi, hukum paling rusak di era beliau. Makanya selalu saya bilang, saya bukannya apa-apa ya, selalu saya bilang Pak Jokowi, sudahlah dulu membangun infrastruktur itu. Bangunlah dulu SDM-nya. Karena percuma dibangun infrastruktur, kalau SDM-nya rusak, nanti dirusak juga itu bangunan. Kan begitu. Jadi tolonglah Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibina mereka ini melalui saluran-saluran yang resmi, diadakan pelatihan-pelatihan, penyegaran, diajarkan hukum acara supaya mereka mengerti hukum acara gitu ya. Bagaimana cara menegakkan hukum material. Kalau begini terus, ya bagaimana? Kamarudin Simanjuntak dia tidak sadar. Presiden Jokowi banyak membantu memuluskan pekerjaan advokasi dia kepada keluarga Brigadir Joshua. Dengan cara apa? Memberikan penekanan kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini. Tapi yang dilakukan oleh Kamarudin Simanjuntak malah menyerang Presiden Jokowi. Beliau berkiprah ke sana kemari ingin supaya lampu spotlight itu tetap mengarah pada dia. Yang dilakukan itu menyerang ke segala penjuru dan seolah-olah beliau itu menjadi pengacara si Maha Tahu. Sudahlah, selesaikan dulu kasus Brigadir Joshua dengan baik. Tidak perlu menyerang sana kemari tanpa bukti dan fakta. Karena panggungnya sudah mulai kosong, dia harus mencari tema-tema lain yang membuat orang tetap menoleh padanya agar panggungnya tetap berbunga-bunga. Saya mulai nggak percaya dengan pengacara Kamarudin. Orang ini kayaknya sedang melakukan sebuah narasi kepada publik bahwa Presiden Jokowi gagal dalam mengurus proses penembakan Brigadir J oleh terduga Ferdy Sambo dan juga Baradae. Saya mendadak teringat dengan kasus Novel Baswedan yang saat itu menjadi korban dari penyiraman air keras yang ternyata kemungkinan besar hanya diteteskan saja ke mata. Apalagi Kamarudin sempat cari muka lewat statementnya soal Ahok. Bagaimana kejanggalannya? Ya, kecurigaan saya ini mungkin masih sangat lemah secara alibi, tapi saya yakin bahwa narasi ini tidak seperti yang dikatakan oleh Kamarudin. Maksudnya tidak 100% benar cerita yang dinarasikan oleh pengacaranya Brigadir Joshua yang ditembak itu. Kita masih bisa membuka sebuah peluang bahwa memang kelihatannya ada upaya untuk mendiskreditkan kinerja kepolisian Republik Indonesia. Bagi saya, aneh saja kalau kasus ini dipercaya oleh publik lewat versi Kamarudin. Versi yang dimunculkan seolah-olah mempertontonkan bahwa mantan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dan juga keluarganya adalah penjahat yang 100% salah dan sengaja menghabisi nyawa Brigadir Joshua dengan alasan yang ditambah-tambah bumbu keseruannya. Saya mulai percaya bahwa yang namanya gosip itu jauh lebih seru ceritanya dibandingkan dengan kenyataan atau kebenarannya. Narasi pun bisa dimunculkan dengan heboh karena yang namanya gosip semuanya makin digosok makin panas dan makin ditambah-tambahin bumbu ya makin asik gitu loh. Awalnya kita tahu bahwa Brigadir Joshua itu ditembak oleh Baradae.
Karena usut punya usut diduga adanya kasus pelecehan dan dugaan pencabulan oleh Brigadir J kepada Putri. Namun ternyata setelah diproses dan digosok sehingga makin sip, ya muncullah narasi bahwa ada dugaan menutup-nutupi kasus Ferdy Sambo yang diketahui oleh Brigadir Joshua. Bahkan narasi-narasi LGBT pun dimunculkan secara liar oleh orang-orang yang suka banget ngegosip kayak emak-emak waktu arisan. Ya nilai arisannya nggak seberapa sih, tapi gosipnya luar biasa heboh sampai mengguncang langit. Kamarudin pun kelihatannya mendapatkan angin karena versi ceritanya dipercaya oleh publik mengenai kejahatan mutlak dari Ferdy Sambo. Tapi saya percaya bahwa yang terjadi sebenarnya tidak seheboh yang diceritakan dan digosipkan oleh orang-orang yang panjat sosial itu. Apalagi terakhir ini beredar video pengacara dari Brigadir Joshua yakni Kamarudin Simanjuntak yang menghina dan juga mengejek-ngejek kepada pemerintahan Jokowi. Pengacara Kamarudin dapat angin malah terjatuh. Dari sini kecurigaan saya mulai terbuka dan mulai sadar bahwa ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi yang ada di luar dari kapasitas pengacara Kamarudin ini. Dan ternyata orang kalau dikasih angin sedikit aja bisa langsung kelihatan perangai aslinya. Saya sih berharap kepolisian bisa segera membuka kasus ini lebar-lebar betul dan sejujur-jujurnya agar narasi-narasi Kamarudin bisa segera dihentikan dan rakyat bisa kembali percaya kepada kepolisian. Karena saya yakin dan percaya bahwa polisi di Indonesia masih bisa dipercaya meskipun ya beberapa polisi lalu lintasnya sih ya seringkali suka ngajak damai pakai duit mahal agar nggak ditilang. Kadang-kadang sih saya suka yang begini, soalnya kadang-kadang juga saya nggak suka ribet. Bercanda. Dan ketika kebenaran terbuka, kita bisa melihat siapa sih sosok Kamarudin sebenarnya. Saya kok curiga dia lagi diperalat oleh kaum kadal gurun pendukung Anies Baswedan ya. Karena mengingat dari gelagat dan kata-katanya sangatlah memberikan nuansa bahwa polisi itu nggak bisa dipercaya. Mirip banget sama narasi yang dibangun oleh kaum Rizik pendukung teroris yang ditembak mati di KM5. Saya cuma berharap upaya banding yang dilakukan oleh Ferdy Sambo bisa membuat kesalahannya tertular kepada orang-orang yang mencoba membangun narasi-narasi busuk lainnya yang di luar dari keadaan sebenarnya. Karena saya yakin pada akhirnya kebenaran akan muncul dan tak bisa dihindari oleh bahkan para pemain drama ulung yang merasa sok jagoan dan merasa sok paling benar di dalam kasus ini. Saya bingung sama anggota DPR Republik Indonesia yang memuja-muji Kapolri Listio Sigit Prabowo. Apakah mereka benar-benar mau tahu soal penembakan Brigadir Joshua atau cuman pengen cari muka dan pengen menegakkan sistem lainnya? Apalagi di DPR ada suara bocor yang memanggil-manggil sayang. Ya, besar harapan rakyat bahwa kebenaran bisa dibukakan dan saya yakin bahwa kebenaran yang ada nggak seheboh yang digosipkan oleh kaum kadal gurung pendukung Anies Baswedan yang merupakan maskot dari rasisme. Jadi begini. Kalau kita tarik ke belakang awal mula ini terpublish, maka kita akan menemukan kejanggalan kedua soal Kamarudin yang menyeret nama Ahok. Nampaknya di dunia yang semakin miring ini kehidupan sering diwarnai kelucuan ya. Bahkan di tengah-tengah tragedi sekalipun, misalnya nih kasus kematian Brigadir J yang tidak wajar dan menjadi kesedihan terbesar bagi keluarganya dan bagi banyak orang yang menaruh simpati. Tiba-tiba saja timbul sesuatu yang lucu, yaitu tentang nama Ahok yang tiba-tiba saja masuk dalam pusaran kasus yang masih penuh misteri ini. Kemarin heboh loh. Jadi pertanyaannya, apakah mantan Gubernur DKI Jakarta ini terlibat dalam kasus tembak-menembak antar dua polisi yang dikaitkan dengan sosok istri atau mantan dari Kadif Propam Polri itu? Jelas tidak lah ya. Hanya gara-gara Kamarudin Simanjuntak, penasihat hukum keluarga almarhum J membanding-bandingkan kasus ini dengan gejolak rumah tangga Ahok pada masa lalu. Heboh pun terjadi lah. Ahok sendiri pun langsung reaktif mengecam Kamarudin dan mengancam membawa kasus ini ke ranah hukum jika Kamarudin tidak meminta maaf. Adapun statement Kamarudin Simanjuntak yang mencoba menganalogikan kasus J dengan Ahok saat mendekam di rumah tahanan Makobrimob adalah seperti ini. Saya melempar pertanyaan buat kita semua nih. Saya belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok menuduh Ibu Veronica lah yang berselingkuh. Mungkin semua kita masih mengingat-ingat itu ya. Bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus seolah-olah Ahok itu benar. Tapi ketika Ahok sudah dipenjara, tiba-tiba dia buat janji perkawinan dengan ajudan ibu itu. Pertanyaan saya, kapan mereka pacaran sehingga Ahok dibalik jeruji dan dibalik tembok bisa mengikat perjanjian kawin dengan ajudan ibu itu? Nah, begitu Kamarudin. Banyak pihak yang menyesalkan si pengacara yang belum lama ini sibuk membela perkara Muhammad KC yang dituding menista agama Islam. Tapi perjuangan Kamarudin CS yang seolah tidak lelah demi keadilan bagi KC tidak memuaskan sebab KC malah divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat. Namun belakangan vonis
vonis itu diralat MA sehingga hanya menjadi 6 tahun yang sebenarnya juga masih sangat berlebihan ya. Aceh mestinya dibebaskan dari segala tuduhan karena kesalahannya sumir. Sementara Yahya Waloni yang dibelit kasus yang sebenarnya lebih berat dan serius cuma divonis 5 bulan dan gak lama kemudian bebas. Nah, apakah si Kamarudin Simanjuntak yang kini menjadi penasihat hukum bagi keluarga J itu masih shock atas vonis KJ sehingga dia menyerempet kasus Ahok? Padahal sulit loh menemukan di mana benang merah atau irisan antara kasus Ahok dengan kematian J yang katanya berbau asmara dengan istri mantan Kadif Propam Polri itu. Bahwa ada masalah antara Ahok dengan Vero, semua sih Ahok dalam penjara, hal itu pun dapat kita ketahui dari berita-berita dan statement antara kedua belah pihak. Isu yang berhembus kuat adalah Veronica berselingkuh. Ahok sendiri mengatakan kalau dirinya sudah berkali-kali mengingatkan, namun sepertinya tidak ada perubahan.